Orang kita tuh ngomongnya tempat jin buang anak. Nah, jadi Bulak Simun itu setelah saya tanya-tanya ternyata itu nama orang Simun itu Pak RW. Jadi kalau dulu lahirannya Bogor. Karena dulu ini kita Cimanggis termasuk masuk wilayah Bogor. Kabupaten Bogor. Desa pertama itu ada di wilayah sekarang itu RW 22 tuh. Gang Belong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Aloy dimanapun berada, selamat malam. Malam ini kita berjumpa lagi. Sebelum saya mulai ngobrol sama Bang Iting, saya mau mantun dulu ya. Waduh, punya pantun Pak RW ya? Ada, tenang aja. Kudu makan, kudu minum. Cakep. Biar nggak leto dalam bekerja. Cakep. Saya ucapkan assalamualaikum buat kerabat Aloy dimanapun berada. Cakep nggak? Iya. Sesuai janji beliau terakhir, kita ngobrol-ngobrol terkait lingkungan dan kita mau ngobrol lagi panjang lebar terkait Sukatani. Oh gitu ya? Iya, itu dia janji Bang Iting. Saya lupa sama janji saya. Itu biasa Bang, kalau emang janji-janji ini kadang-kadang suka lupa ya? Suka lupa, Iya, kadang-kadang lupa, dilupa-lupain, pura-pura lupa gitu. Tapi kebetulan alhamdulillah. Ini pakai baju merah, bukan partai kita kan? Kebetulan enggak Pak. Enggak. Ini apa namanya? Ini kalau bahasa orang kitanya ini baju daerah namanya. Oh iya iya. Ini sebutnya baju pangsi. Baju nih. pangsi. Ciri khas daripada orang Betawi. Iya, ini merah nih hijau kita takutnya. Oh, berlawanan ya kalau gitu ya? Iya. Ini Bang Iting langsung ya banyak orang kita orang ya khususnya orang kampung nih. Betul. Orang Cerang sama orang Babakan itu pengen tahu Sukatani itu ceritanya gitu, cerita Sukatani. Oh, begitu. Kayak kita yang muda-muda ini kan taunya Sukatani. Dulu Sukatani karena tanahnya bahasanya orangnya banyak petani. Betul. Terus sekarang katanya orang susah tani udah karena sawahnya udah dijualin. Udah ada, gitu. iya. Cuman Habis. kita mau belakang lagi nih ya. Awal mungkin kalau sejarah Sukataninya kita belum dapat sumber informasi yang inilah akurat. Tapi kita mau bicara setelah Sukatani itu menjadi desa. Pemerintahan lah. Yang karena Bang Iting ini kerabat Aloy ini ya aset orang Sukatani. Nih, jadi segala zaman alhamdulillah ini sedikit banyak tahu dah. Gitu. Nah, kita mulai dari pertama nih Bang Iting nih. Ya, gimana? Boleh nanya-nanya ya? Ya, boleh Pak RW. Pertama desa Sukatani itu menjadi desa Sukatani itu di mana desanya, terus siapa kepala desanya tuh gimana Bang Iting ceritanya? Jadi ya terima kasih Pak RW, ini saya menunaikan janji saya. Iya. Terima kasih bisa diterima lagi ini hadir di sini. Alhamdulillah. Terkait mengenai tadi pertanyaan Pak RW ini mengenai sejarah, sebenarnya saya juga nggak terlalu banyak tahu Pak RW. Tapi ini kan menurut cerita dan dongeng dari orang tua kita. Orang tua kita, bener-bener. Yang sedikit banyak saya dengar sampai hari ini, ya mungkin juga ada salah dan mungkin ada yang kurang gitu ya. Paling tidak itu yang saya tahu dan yang saya yang mendapat informasi ke saya. Jadi sejarah Sukatani itu ini kalau periode kan mungkin dulu dari zaman kerajaan lah ya. Iya. Kalau secara umum mungkin kita Depok ini kan masuk di wilayah Bogor. Bogor masih Kabupaten Ya, Bogor ya. Bogor lah. Jadi kalau bicara kewilayahan, kalau zaman dulu ada kerajaan mungkin ya nggak salah juga kalau kita masuk kerajaan apa namanya? Pajajaran, Ya. Prabu Siliwangi. Nah terus masuklah periodenya zaman kolonial kan? Jajahan tuh yang Belanda nih. Belanda. Ya setahu saya secara data gitu bahwa Depok itu kan zaman Belanda juga sudah ada kan? Iya. Ada peta Depok. Ada peta Depok. Termasuk Cimanggis lah, Cilangkap dan sebagainya. Dan termasuk mungkin wilayah kita Sukatani. Ya mungkin waktu itu ya belum ada penghuninya mungkin Pak RW. Ya mungkin masih sedikit jin lah. Penghuni jin ya, singa kalau ya. bahasa orang kita tuh ngomongnya tempat jin buang anak gitu. Jin kawinnya di mana? Nah, gitu iya, saya bingung gitu. Ada anaknya dibuangin. Iya. Kalau sekarang mah dipungutin kalau sekarang gitu. Nah, jadi kembali lagi kalau selepas dari itu zaman kolonial
mungkin ada ya, Iya, iya. penguasa tuh. Hmm. Kalau yang saya dengar dari orang tua kita, dulu ada istilah mandor gitu ya. Iya, Apa sih namanya? Mandor itu kan istilahnya Penguasa wilayah. Ya. Kalau kata orang dulu sih nyebutnya tuan tanah Tuan dia. tanah. Mandor pasti tanahnya banyak. Nah, betul. Jagoan lagi. Ya, jagoan biasanya gitu. Jadi dia dapat posisi jabatan bukan karena dipilih Pak RW. Kalau sekarang kan orang dipilih nih. Iya. Kalau dia mah karena kesaktian Kemudian dan memang pendekar lah. iyalah, bisa dikalahin di Ya, kampung lah gitu. Betul, betul. Jadi setahu saya ada nama-nama di Babakan, ada yang namanya Mandor Simun gitu. Mungkin- Simun, itu benar Simun ya? Mandor, Simun. ya Oh, itu betul. sampai sekarang ada namanya di Kemang itu di deket Oma Indah itu namanya Bulak Simun itu. Ya, ya. Itu terkenal. Jadi Bulak Simun itu setelah saya tanya-tanya ternyata itu nama orang Simun itu Pak RW. Namanya Mandor Simun. Nah, dulu pernah ada cerita babat leluhurnya nih. Ya, betul ceritanya. Ada mandor dari Jakarta tuh, kalau sekarang Jakarta lah, Cibubur itu, katanya pernah perang tuh katanya. Ya. Ini kata orang tua kita. Nah, mungkin itu mungkin masih zamannya Belanda lah. Belanda masih penjajahan lah. Penjajahan Belanda. Masuk terus periodenya apa? Indonesia Kemerdekaan nih, Merdeka. ya. Kita ada pemerintahan, yaitu dibentuk ada pemerintahan. Nah, muncullah desa kan. Ya. Nah, kita Sukatani itu masuk wilayah Kabupaten Bogor. Bogor. Yang lucu emang makanya saya lahir di Bogor. Nah, betul. Jadi kalau orang-orang yang masih lahiran tahun 70, Iya. mungkin- Bapak 70 ya? Saya- Saya agak 2000 ke bawah dikit. saya 2000-an Pak saya. saya ABG saya masih ABG, iya. Iya. Jadi kalau dulu lahirannya Bogor. Bogor. Karena dulu ini kita Cimanggis termasuk masuk wilayah Bogor. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Nah, jadi terbentuklah pemerintahan desa. Nah, setahu saya, yang saya ingat ini, semenjak saya dari kecil sampai hari ini, dan cerita orang tua, desa pertama itu ada di wilayah, sekarang itu RW 22 tuh, Gang Belong. Belong. Oh, iya. Persis di Gang Belong itu, kalau sekarang sih jadi tempat mie ayam itu, Iya. ya banyak Sama makanan. tukang burung seberangan tuh. Nah, betul, itu ada toko listrik itu. Iya, listrik, Nah, iya, itu iya. pokoknya ada gardu, belong. Nah, itu dulu ada kantor desa namanya. Desa pertama tuh. Nah, kebetulan kantor desa itu ya pemiliknya kepala desa, yaitu Bapak Haji Ma'ah. Haji Ma'ah, ya, betul. Saya pernah dengar itu. Pernah dengar ya? Iya, Nah, iya. itu almarhum Bapak Haji Ma'ah, orang tua kita itu dialah kepala desa. Kalau desa pertama Nah, kita yang tuh. pertama itu yang setahu saya itu. Iya. Jadi itu ada kantor desanya di tempat beliau. Iya. Itu punya kantor desa punya pemerintahan atau punya pribadi? Kalau seingat saya, kalau dulu-dulu sih kan yang namanya penjabat desa itu ya pasti orang kaya Pak RW. Iya. Jadi dapat jabatan Kan? pasti punya Punya kantor sendiri dah Iya, sama dia jadi kalau kantor. orang kaya punya aset. Iya. Jadi, Lanjut Bang. nah, jadi kalau ini gua pimpinan gitu. Iya. Ya, Kantor gua nih. Kantor gua, tanah gua gitu. Jadi dia bikin dewek tuh. Iya. Kalau sekarang mah kan lurah enak banget Iya, kan. udah ada kantornya. Kantor dibikinin sama rakyat, dapat jabatan digaji lagi. Kalau dulu nggak ada gajinya katanya. Jadi itu desa di situ dan kepala desanya adalah Bapak almarhum Haji Ma'ah. Haji Ma'ah. Ya. Dan kalau periodiknya saya Tapi itu masih gabung sama Harjamukti atau belum? Menurut informasi kan Sukatani itu masih gabung sama Harjamukti. Atau Harjamukti itu pecahan Sukatani atau Sukatani pecahan iya Harjamukti? gabung, masih ada penggabungan. Makanya ada petilasan wilayah itu Iya, dulu. Kalau dari gas alam itu geser ke arah Seberang nih? metring tuh, Iya. itu masuk Harjamukti tuh. Gas alam, darah metring itu ada sebagian orang Cerang yang menjadi masuk Harjamukti. Betul. Karena historikalnya emang Cerang, termasuk Iya. kayak Sukamaju nih. Sama kayak gitu. Itu. Nah, menurut sejarah ceritanya dulu tuh Sukatani sama Harjamukti itu satu bagian. Iya, satu wilayah. Iya. Masuknya desanya Sukatani, tapi setelah itu misahkan diri lah gitu. Pemekaran, Pak, Pemekaran, ya. ya pemekaran gitu. Tapi tahunnya saya agak lupa gitu. Gitu Bang Iting. Ya, setahu saya juga itu informasinya bahwa sebagian atau Harjamukti itu bagian dari Sukatani. Dan cuma tepatnya kapan itu ada pemekaran, akhirnya berdirilah Harjamukti menjadi wilayah tersendiri. Iya.
Karena ada encang saya di situ. Oh gitu ya? Encang Boir. Oh iya. Nah itu kan Harjamukti Bedurenan tuh. Nah, itu adanya Engkong. Bedurenan dia masuknya Harjamukti di Bedurenan. Sampai Kalimanggis ya? Iya sampai situ. Iya betul. Nah maksudnya ada orang Cerang orang kita yang ada di situ belah situ. Tapi masuknya dia Harjamukti gitu bang. Ya memang ya kebetulan kalau sejarah desa juga situ yang menjadi kepala desa itu kebetulan ya encang saya juga tuh. Sama encang juga? Iya almarhum Pak Lurah Dalih. Oh iya iya. Itu encang juga itu. Ya, masih putaran gudekan gitu kan nggak jauh-jauh. Iya masih satu rumpun lah kalau kita mah. Mau di kemana ujung-ujungnya masih satu keturunan. Nah kembali ke almarhum Lurah Maah nih. Iya. Nah, itu dia menjadi kepala desa pertama. Itu sampai berapa tuh? Sampai berapa tahun? Dulu tuh 5 tahun atau 3 tahun sih, saya juga kurang begitu paham. Nah itu saya juga waktu itu belum belajar apa namanya perwa ya. Belum ada perwa ya. Apa peraturan lah. Iya, peraturan. Apa namanya dulu peraturan bupati kali ya kalau atau peraturan lah. Tapi seingat saya dulu kepala desa itu 5 tahun lah Pak RW. 5 tahun ya, kurang 5 tahun ya. Kayak 5 tahun jabatan itu. Nah Pak Haji Maah itu seingat saya juga ya termasuk lama dia ya menjabat menjadi kepala desa ya sampai berapa periode ya gitu saya nggak begitu pasti. Nah terus setelah itu jadi secara umum aja ini setelah Haji Maah ada pemilihan tuh kepala desa. Ya biasalah apa namanya hajat politik tuh. Jadi kalau bahasa orang dulu mah seru tuh katanya kalau ngomong politik. Itu lawannya sama waktu itu? Seingat saya itu, setahu saya informasi yang saya dengar itu atau yang saya dapat itu namanya Bapak almarhum Haji Sarba. Oh iya. Nah, beliau adalah anak dari Kong Haji Tinggi. Tokoh kita juga itu. Tokoh orang Sukatani juga itu. Oh, itu luar biasa. Kita sunat di situ, saya sunat di situ. Oh iya. Di mana sunatnya? Ya termasuk sama dia. Sama juga, iya. Bengkong terkenal ya. Sampai Cijantung sekolahan saya itu SMP teman saya sekolah. Betul. Sunatnya sama kayak Pak Haji Tinggi juga. Iya. Pokoknya Bengkong sejabotabek deh. Iya. Itu nah di situ kan saya juga pertanyaannya tuh Bang Iting. Itu terjadi kekisruhan politik lokal lah. Ya karena yang selama ini Pak almarhum Pak Lurah Maah emang sangat dijagokan dan berjasa di desa Sukatani. Nah, nanti kan kalau nggak salah akhirnya kalah waktu itu. Itu gimana ceritanya Bang Iting itu? Jadi gimana? Persisnya sih saya nggak secara sejarah karena nggak ada yang ini menulis menulis lah. Itulah ya dulu tuh orang kita tuh kelemahannya itu Pak RW ya mungkin karena teknologi nggak kayak sekarang ya. Nah kalau sekarang kan canggih lah banyak apa namanya dokumentasinya lah gitu. Jejak digital. Nah itu bahasa Bapak itu kan saya paham tuh. Bahasa orang Belor mah gitu jejak digital. Kalau dulu mah boro-boro kan potret aja kagak ada potret. Ya, saya nggak inget tuh foto pemilihannya di mana. Jadi nggak selalu saya nanya-nanya itu sama orang tua termasuk orang tua saya, Pak ada nggak tuh bukti-bukti dokumentasi? Ya boro-boro katanya gitu kan. Boro-boro ada foto dulu mah kan emang gitu. Banyak sih adanya saksi-saksi aja. Saksi dan memang itu valid saksinya. Memang terjadi ya biasalah pemilihan secara demokrasi. Pak Haji Maah ya terus ada rivalnya itu Bapak ini almarhum juga sudah Pak Haji Sarba itu. Ya, nah dimenangkan oleh Pak Haji Sarba tuh. Itu sama-sama orang Babakan udah ya? Oh iya, jadi pertarungannya sama-sama di Babakan nih. Tapi yang saya dengar itu pada saat itu kalau Bapak saya cerita, orang Cerang itu mendukung Haji Sarba. Betul. Termasuk tokoh-tokoh semua tuh, dengkot-dengkotnya karena nggak tahu atau ingin menurunkan almarhum Haji Maah atau gimana pada saat dicerita. Tapi itu kompak lah anak-anak muda dari Cerang mendukung Haji Sarba gitu. Ya, yang terjadi cerita politiknya begitu, PRW. Jadi Pak Sarba ini kan kebetulan waktu itu tokoh muda dia. Tokoh muda. Ya kalau istilah zaman sekarang ini ya mereka orang muda itu. Pantaran kitanya. Pantaran kita lah sekarang. Jadi bertarung sama senior. Itu. Ya, tokoh besar di Sukatani. Tokoh senior gitu, orang pertama orang pertama lah yang setahu saya di kepala desa. Nah ini sampai menang. Dan ya itu tadi karena waktu itu kan wilayah Sukatani cuma ada yang namanya Babakan, Ciherang. Ya. Itu dua wilayah itu, jadi kampung namanya. Kampung Babakan sama kampung Ciherang. Jadi belum ada seperti sekarang nih, komplek apa belum ada. Jadi wilayahnya memang
masih luas Iya. dan jauh-jauh ya perbatasannya. Kita Bukan sawah, kita ya, nyebrangin kita sawah. dibatasi oleh sawah nih. Sawah. Nah, yang di PSP Iya. ada beberapa RW itu dulu pembatas antara Babakan sama Cerang. Cerang. Nah, jadi Pak Isarba itu kembali lagi tadi pemilihan kepala desa, Pak Isarba katanya menang. Cuman yang saya dengar juga nggak lama tuh. Iya, itu. Nah, Ya. jadi nggak sampai tahunan katanya. Kurang lebih 6 bulan, 8 bulan lah. Iya, ceritanya kurang sih lebih itu. di bawah 1 tahun. Nah. Nah, terjadi lagi tuh kisru politik. Sampai akhirnya ada istilah kalau bahasa sekarang ini Mengundurkan diri ya? iya, Atau gimana tuh? Ten? iya termasuk itu ada istilah pengunduran diri. Iya, informasi Ya, dia. saya nggak tahu lah persisnya ada apa ceritanya. Jadi dari pemilihan kepala desa itu jadi masih berlangsung tuh. Jadi apa namanya? Masih apa konflik politik lah. Konflik politiknya nggak selesai. Nah, sampai akhirnya nggak sampai 1 tahun Pak Isarpa mundur. Lengser. Nah, menanggalkan jabatan kepala desa. Nah, terus secara pemerintahan sementara ada PLT-nya. Ya. Gitu. Iya. Dulu sebelum bentuk pemilihan baru ya ada PLT itu ya. sebelum masuk ke pemilihan yang diatur oleh pemerintah waktu itu. Jadi PLT-nya Kak diserahkan di Cerang. Cerang. Sebagai PLT itu? Iya, makanya dulu saya seliti apakah ada orang Cerang pernah menjabat. Gitu kan? Kepala desa. Nah, ternyata ada ceritanya walaupun nggak lama. Saya orang Cerang memang nggak pernah lama itu. Jadi diambil lagi sama orang Bapak. Jadi itu ini bercanda itu. Iya. Emang kalau orang Cerang agak, kalau politik agak ngalah-ngalah dikit. Oh gitu, ya, iya. Yang kalau saya dengar cerita orang tua Cerang itu emang begitu. Iya. Kalahnya katanya kalau di Babakan tuh otaknya jalan katanya. Kalau politik kalau sini tenaga yang jalan ya. Kalau sini berantem mulu hobinya orang Cerang mah. Kalau sini kalau buat fisik katanya nomor 1. Iya, kalau berantem di mana jabanin. Kalau Pendekar, politik mah udah Babakan yang maju, orang Cerang di belakang gitu. Nah, itu mungkin udah jadi budayanya lah. Dari dulu kayaknya itu Betul, sih ya. betul. Nah, jadi Pak Isarba digantikan oleh pejabat PLT lah pelaksana yaitu Bapak Majamaram. Oh ya, orang pos 2 almarhum. Iya. Anaknya teman sekolah saya itu. Ya Bang Maman, almarhum Bukan, yang kecil yang paling bontot. Oh, iya. Om itu salah satu anak yang paling bontot, itu teman sekelas saya juga. Oh iya. Yang kecil. Kecilnya umuran saya sekarang udah ber-50. Oh, iya. Iya, setahu saya itu tokoh di Cerang itu ada yang namanya Bapak almarhum Haji Haji ya? Iya, Pak Haji Majamaram. Nah, itu menjabat sementara tuh. Sampai akhirnya melakukan pemilihan. Ada pemilihan ulang lah, pemilihan lagi. Iya. Kembali itu dan dimenangkan lagi oleh Pak Haji Ma'a. Kembali lagi tuh. Kekuasaan berlanjut lagi tuh, kekuasaan lagi. Jadi emang kekuasaan itu ternyata luar biasa. Luar biasa. Orang kalau udah berkuasa kayaknya ogah ninggalin gitu. Kayaknya manis gimana susah iya, ya, walaupun bagaimanapun kekuasaan itu ternyata luar biasa. Iya. Setelah Pak Haji Ma'a sampai kapan kembali lagi menjabat kepala desa. Nah, setelah itu transisi kepala desa itu dipegang oleh almarhum Bapak Haji Nipan Supandi. Apa sih itu udah jadi kelurahan atau masih desa tuh? Masih desa. Masih desa ya? Masih desa kita. Nah itu balik lagi. Itu masih berarti desanya sudah masih di tetap Pak almarhum Ma'a atau sudah pindah? Itu seingat saya transisi. Masih di situ. Karena ada kesepakatan tuh antara orang Cerang Babakan itu membuat apakah saya juga masih nanya-nanya itu. Membeli tanah untuk jadikan desa secara patungan yang masih sengketa sekarang kita urusin ini. Betul. Itu apakah sudah transisi menjadi lurah almarhum Pak Lurah Nipan ataukah masih Pak Lurah Ma'a? Itu saya belum, kayaknya udah Pak Lurah Nipan kalau nggak salah itu ya. Pak Haji Nipan. Pak Haji Nipan ya. Iya, Haji Nipan Supandi. Jadi